Halo Sobat YouTube, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah ekskavator raksasa dibuat? Dari lembaran baja hingga menjadi mesin raksasa yang siap menaklukkan medan berat, prosesnya luar biasa dan penuh teknologi canggih. Di video kali ini, kita akan mengupas langkah demi langkah produksi ekskavator berkualitas tinggi dari salah satu produsen alat berat terbesar di dunia, SANY. Yuk kita mulai perjalanannya. Perusahaan industri berat SANY merupakan produsen alat berat multinasional asal Tiongkok yang berbasis di Changsha, Hunan. Perusahaan ini menduduki peringkat ketiga sebagai produsen alat berat terbesar di dunia dan menjadi yang terdepan di industrinya di Tiongkok. Pelat baja yang digunakan dalam produksi ini akan menjadi bagian dari ekskavator berkualitas tinggi yang mampu beroperasi lebih dari 20.000 jam dalam kondisi ekstrim. Bahan baku ini kemudian diproses menjadi ekskavator berteknologi canggih. Pemotongan awal dilakukan dengan pemotong plasma, yang menggunakan gas konduktif listrik untuk menembus pelat baja setebal 80 mm. Suhu di area pemotongan mencapai 30.000 derajat Celcius. Teknologi pemotongan plasma ini memiliki keunggulan utama berupa kecepatan yang 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan obor pemotong konvensional. Bagian yang telah dipotong kemudian dibawa ke bengkel pengelasan, tempat komponen utama ekskavator masa depan mulai dibentuk. Salah satu bagian penting adalah cincin slewing, yang berfungsi sebagai penghubung antara superstruktur dan undercarriage. Proses persiapan ini dilanjutkan dengan pengelasan yang dilakukan oleh robot, yang bekerja lebih presisi dan 2 kali lebih cepat dibandingkan tenaga manusia. Langkah pertama dalam proses ini adalah penempatan cincin slewing di bagian tengah undercarriage. Pengelasan dilakukan pada suhu 1700 derajat Celcius, dengan setiap gerakan robot direkam secara elektronik. Jika terjadi jeda dalam pergerakan robot, Departemen Kontrol Perusahaan segera mencatat waktu henti tersebut. Setelah proses pengelasan undercarriage selesai, cincin slewing siap untuk dicat. Sebelum pengecatan, permukaan bagian ini dibersihkan dan area yang tidak boleh dicat ditutup. Pengecatan dilakukan dalam kondisi yang menantang, dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius, dan pekerja harus menggunakan respirator. Faktor utama dalam pengecatan adalah menjaga nosel penyemprot tetap tegak lurus dengan permukaan dan mempertahankan jarak antara 20 hingga 30 cm. Setelah proses pengecatan selesai, transportasi komponen dari satu stasiun ke stasiun berikutnya berlangsung dengan lancar. Undercarriage seberat 4 ton perlu dibalik terlebih dahulu sebelum pekerja dapat memasang idler untuk sistem lintasan. Setiap hari, lebih dari 3.000 baut melewati tangan para pekerja guna merakit hingga 50 ekskavator baru. Saatnya memasang lintasan, yang terdiri dari 2 idler besar dan 9 trek roller kecil. Sementara itu, pekerja juga memasang gemuk pada cincin slewing, yang menjadi penghubung antara undercarriage dan superstruktur. Setelah itu, superstruktur besar akan dipasang di atas cincin tersebut. Perekat khusus digunakan untuk memastikan sambungan awal yang kuat saat kedua bagian bersentuhan. Perakitan superstruktur ekskavator melibatkan pemasangan berbagai komponen, termasuk mesin, pompa hidrolik, kabin operator, dan penyambungan sistem elektronik yang diperlukan. Pipa untuk mesin, pompa, dan perangkat lainnya juga dirakit pada tahap ini. Di jalur perakitan atas, pekerja menangani proses pemasangan inti ekskavator, sementara puluhan kabin yang telah dicat hitam dan kuning menunggu untuk dipasang. Langkah pertama dalam pemasangan kabin adalah memasang peralatan interior, termasuk kursi operator. Proses ini memerlukan beberapa jam kerja manual untuk memastikan pemasangan tuas kontrol dan sistem elektronik berjalan dengan sempurna. Superstruktur kemudian dipindahkan ke stasiun kritis, tempat penyambungannya dengan cincin slewing pada undercarriage berlangsung. Ini adalah tahap rakitan yang paling rumit dan berisiko tinggi. Menjelang tahap akhir, superstruktur yang beratnya mencapai 12 ton diangkat oleh derek dan digerakkan sejauh 20 meter melalui udara. Proses ini menantang karena superstruktur bisa berayun hingga 20 cm. Sehingga pekerja harus bermanuver dengan sangat hati-hati. Setelah sambungan awal yang ditahan oleh perekat diperkuat dengan baut, ekskavator hampir siap untuk diuji. Tahap terakhir mencakup pengisian oli dan bahan bakar, memungkinkan ekskavator untuk bergerak dengan tenaganya sendiri untuk pertama kali. Namun, bagian depan masih memerlukan pemasangan sistem pengangkat, termasuk lengan besar, sistem hidrolik fleksibel, dan baket penggalian. Pada tahap ini, pekerja mulai merakit lengan ekskavator yang kompleks. Setelah hampir 23 jam kerja, ekskavator terbarusan 380 HD hampir selesai. Sentuhan akhir dilakukan dengan memasang baket, menandai penyelesaian keseluruhan proses. Kini,
Ekskavator baru tersebut siap untuk menjalani kontrol kualitas dan uji tekanan ekstrim. Inspektur akan memastikan bahwa setiap unit yang diproduksi mampu beroperasi sesuai standar tertinggi sebelum dikirim ke pelanggan. Luar biasa bukan? Dari pemotongan baja, perakitan presisi, hingga uji kualitas yang ketat, semua proses ini memastikan ekskavator siap bekerja di kondisi paling ekstrim. Itulah mengapa Sani menjadi pemimpin di industri alat berat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.